Ibu akan memberikan beberapa konsep mengenai pembelajaran perkalian dan pecahannya. Sudah siap belajar atau belum? Kalau sudah disiapkan bukunya ya. Anak-anak amati yang ada di papan slide. Ini gambar apa kira-kira? Yang membaca? Nawa. Oke, silakan Mbak Nawa. Gadok adalah. Oke, terima kasih Mbak Nawa. Oh ya, anak-anak apakah tahu sih kenapa Ibu mencontohkan gambar bentuk untuk pembelajaran pecahan pada pagi hari ini? Bisa dibagi-bagi, Potong-potong jadi beberapa bagian. Oke. Semisalkan Ibu gambarkan ya di papan tulis ya. Ini ada, misalkan ini bentuk. Nah, jika dipotong-potong, misalkan dipotong menjadi dua bagian, maka bisa dibilang sebagai pecahan karena pecahan biasa. Karena pecahan biasa itu merupakan pecahan yang secara sederhana sekali, yaitu hanya terdapat dua bilangan, yaitu bilangan penyebut dan bilangan pembilang. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menayangkan pengertiannya dan contohnya. Nah, nih, pecahan biasa merupakan jenis bilangan pecahan yang paling sederhana yang terdiri yang Ibu sebutkan tadi, yaitu ada penyebut dan pembilangnya. Contohnya ada di keterangan, yaitu ada A per B. Ada A per B itu yang A itu sebagai pembilangnya dan B itu sebagai penyebut. Dalam 1/2 itu satunya disebut apa? Pembilang. Terus kalau yang duanya sebagai penyebut. Dan pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari pembilang, penyebut, dan bilangan. Di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau belum Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih perkalian itu, meskipun anak-anak sudah mendapatkannya di pembelajaran atau di materi yang sebelumnya. Tapi Ibu akan mengulas kembali pengertian perkalian itu yang seperti apa. Oke? Nah, di sini coba amati. Teman-teman pernah nggak melihat Pak Tani atau Bu Tani sedang menanam padi atau pas di sawah? Silahkan Mbak Ida. Kalau setengah itu dijadikan bilangan matematika yang seperti apa? 1/2. Oke, kalau 1/6 berapa? 1/6. Berarti setengah tadi itu 1/2. Sedangkan 1/6 kan menggunakan tabel arsir. Tahu belum tabel arsir itu yang seperti apa? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berarti ada 6 kotak. Bagi menjadi 6 kotak. Maka 1/2 dikali 1/6, maka hasilnya 1/12. Nah, dari narasi tadi itu contohnya konsepnya. Nah, sedangkan kalau perkalian itu yaitu sebuah operasi matematika yang berskala kelipatan, ya bilangan yang satu dengan bilangan yang lain. Nah, sekarang cara menghitungnya. Contohnya yang pertama itu ada cara menghitung pecahan biasa dari perkalian pecahan. Ibu memberikan contoh sekaligus jawabannya itu ada 3/5 dikali 4/6. Hasilnya maka 3 dikali 4/5 dikali 6 sama dengan 12/30. Bisa disederhanakan menjadi 2/5. Cara menyederhanakannya gimana? Jadi gini, kan ada 3/5 dikali 4/6. 3 dikali 4 sama dengan berapa, Nak? 12. Ibu akan memberikan satu contoh soal. Siapa yang akan maju ke depan? Siapa yang maju? Oke, Mbak Cia. Mbak Cia. Benar? 2 dikali 3 sama dengan 6. 5 dikali 2 sama dengan 10. Terus 6-nya dibagi bagi 2 hasilnya 3. 1 dibagi 2 hasilnya 5. 3/5 sudah termasuk bilangan paling sederhana dalam pecahan biasa. Sudah.
Nah sekarang itu ibu mempunyai contoh soal yaitu cara hitung operasi campuran. Nah itu di tayangannya itu ada 1 dikali 1/4 sama dengan berapa anak-anak? Bingung? Gimana? Pertama itu soalnya itu dijadikan operasi pecahan yang biasa terlebih dahulu yang seperti tadi yang awal tadi. Caranya itu seperti ini ya. Misalkan itu ada contoh soalnya itu 1 dikali 2 tambah 1 terus dikali ini kali dari 1/2 dikali 1/4 sama atau 3/2 dikali 5/4 sama dengan 13. Masih bisa disederhanakan? Berarti hasil akhir. Akan memberikan soal 1. Anak-anak siapa yang sudah bisa atau ingin maju menyelesaikan soalnya? Oke, terima kasih Mbak Ini. Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. Dari soal 1 2/3 dikali 1/4 yaitu 1 dikali 3 sama dengan 13. Ini masih bisa disederhanakan tidak? Tidak? Oke. Oh, ini ternyata salah ya? Iya. Tapi nggak apa-apa Mbak Nini ya udah berani maju. Untuk berikutnya Mbak Nini lebih cermat lagi untuk perkaliannya ya. Nyampaikan manfaat dan penerapannya mengenai pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk manfaatnya itu bilangan pecahan memiliki banyak penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu sebagai pengukuran. Sedangkan untuk penerapannya itu contoh penerapan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita membagi sebuah kue atau pizza menjadi beberapa besar bagian yang sama. Itu selanjutnya itu ibu akan kalau anak-anak udah paham atau belum atau mau yang ditanyakan? Karena kita membagi kelompok 2 kelompok secara heterogen untuk 1, 2, 3, 4 silakan menjadi kelompok terus 1, 2, 3, 4 menjadi satu kelompok. Di sini ibu akan membagikan LKPD atau untuk diskusi anak-anak. Ada yang lembar ganjil dan genap. Untuk kelompok 1 yaitu lembar kerja LKPD ganjil dan yang kelompok 2 itu genap. Ini nanti soalnya beda Bu. Iya beda nanti. Ya. Tulis dulu ya nama dan kelompoknya. Iya. Coba anak-anak buka pada kegiatan 1. Kegiatan 1 itu anak-anak diminta untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan media konkret. Oke, sebelumnya ibu akan memberikan media konkret. Coba dibuka untuk halaman keduanya yaitu permasalahan 1. Apa itu coba dibaca terlebih dahulu untuk media konkret apa? Pizza. Gambar pizza juga. Silakan pilih pizza 2. Yang daging Bu. Gimana Bu ambilnya? Oke, bisa nggak? Nanti rusak. Ini boleh nggak ya Bu? Iya nanti rotinya. Oh ngambilnya pizza dulu. Ini yang pedes yang pedes. Ini untuk kalau pokoknya pizza 2. Wah. Satu lagi. Satu lagi warna apa? Hijau. Hot spicy Sama Lexi. ini udah sekarang udah 2. Udah siap untuk presentasi? Siapa yang mau maju
Oke. Kemudian yang buat kelompok genap. Siapa yang mau maju ke depan? Untuk kelompok genap itu didengarkan ya. Kelompok genap mau presentasi. Uji mempunyai satu pizza utuh. Nah, ini. Lihat kan? Ia membagi pizza tersebut kepada temannya Ropi, Mawar, Siti, Banu, Putri, dan Salma. Berarti temannya ada berapa? Nah, tadi ada 6 karena teman Uji ada 6, jadi ujiannya ada 6. Dikerjakan di sini ya anak-anak.
operasi hitung perkalian bilangan pecahan. Semoga anak-anak dapat diserap ke anak-anak untuk materinya. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Happy Yaya.